modul 6 karena modulnya PS itu ada 10. Jadi di pertemuan berapa ya kemarin, pertemuan 3 dan 2 itu langsung double. Pertemuan 2 kita ambil modul 2 dan 3, pertemuan 3 kita ambil modul 4 dan 5. Jadi sekarang di pertemuan 4 kita ambil modul 5, jadi modul 6. Jadi nanti pas di pertemuan ke-8 kita selesaikan semua modul, 10 modul selesai. Oke, baik. Di pertemuan keempat ini kita bahas cara menyusun materi public speakingnya, dan nanti kita juga akan coba praktek untuk beberapa bagiannya. Tenang aja, nanti yang terutama tadi yang tadi bilang, gimana ya Miss, malu Miss, nervous Miss. Nah, nanti kita coba di sini. Semoga pas dicoba di sini nggak nervous, pas dicoba untuk buat tugas nanti juga nggak nervous ya, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke slide kedua, kira-kira materi public speaking itu materi besarnya tuh apa aja sih bagian-bagiannya? Yuk. Kira-kira dari materi public speaking itu apa saja sih yang bagian dari materi intinya? Ada apa aja sih di dalamnya? Misalnya katakanlah yang biasa saya ambil contoh kan kemarin itu ada, katakanlah ini teman-teman diminta untuk mengisi kata sambutan dari mahasiswa senior untuk penerimaan mahasiswa baru UT 2021 angkatan tahun fall ya, semester pertama ya, semester ganjil maksudnya. Jadi kira-kira saat menyusun materi nanti hal-hal apa saja yang ada di dalam materi yang generalnya? Monggo, siapa yang mau mencoba? Oke, saya kasihin ya. Saya kasih kata bantu ya. Saya kasih bantuan, ada 3 hal utama materi itu. Apa? Kayak itu Miss, kayak pembukaan isi penutup gitu Miss. Yes, pembukaan isi penutup. Jadi 3 hal itu yang bakal kita bahas, dan materi intinya dari public speaking itu adalah pembukaan isi penutup. Gitu. Mbak Yati tadi ya, Mbak Sri Yati ya. Thank you Mbak. Iya Miss. Nah. Oke, don't worry. Jadi dari 3 general itu seperti yang disebutin tadi sama Mbak Sri. Pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ketika kita menyusun 3 hal ini, mempersiapkan 3 hal ini, terutama di bagian isi, itu kan kita butuh alat bantu visual, atau kalau yang nggak pakai alat bantu visual sekalipun, misalnya pakai cue card itu ya sama kayak kalau misalnya MC ya kan, dia tuh megang kartu gitu. Nah, isinya nanti kayak mind mapping. Jadi kayak mapping gitu. Jadi nggak semua yang mau disampaikan detail ditulis di cue card, enggak. Baiknya adalah mapping. Kenapa? Kalau misalnya public speaker ya fokus hanya pada cue card, tidak bisa menarik antusias dari audiens, karena ya udah akhirnya asik sama cue card-nya aja, membaca terus. Jadi ya nanti public speakernya akan bosen gitu kan. Yang kita ekspresif aja sekalipun masih banyak audiensnya yang merasa apa sih, saya nggak paham nih yang disampaikan.
bagaimana sih. Nah, itu masih bisa kita notice beberapa audiens, walaupun kita udah ekspresif masih ada juga audiens yang antusiasnya atau perhatiannya tidak bersama kita gitu kan, yang pikirannya kemana-mana gitu. Apalagi kalau misalnya PS yang hanya fokus pada keycard, kartu bantu gitu kan. Nah, untuk PS yang bisa public speaker yang dia bisa pakai alat bantu visual atau menampilkan visual. Nah, untuk menyiapkannya itu satu jam durasi kita berbicara, rekomendasi persiapannya itu adalah 4-8 jam untuk 1 jam kita berbicara. Ketika kita mengisi waktu 3 jam berbicara misalnya, atau 2 jam berbicara misalnya, kalikan 8. Artinya kan butuh hampir 2 hari kan kita menyiapkan untuk materinya. Kenapa? Ketika kita sudah mempersiapkannya semaksimal mungkin dengan ilustrasi yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, lalu kita pelajari, maka kita akan siap untuk melakukan public speaking itu. Maka kita akan yang namanya nervous itu tuh akan terminimalisir secara automatically ya. Kenapa? Karena kita pertama, hal yang membuat kita nervous tidak hanya karena kita jarang tampil di depan umum, tidak. Hal yang membuat kita nervous salah satunya karena kita kurang menyiapkan materinya. Akhirnya kita cemas, kita takut, kita merasa gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya kecemasan yang datang dari yang karena memang jarang ada di depan umum, itu bisa diatasi, sangat bisa diatasi dengan apa? Latihan aja di depan kaca, sekitar dalam sehari misalnya intens 3 kali gitu kan, 15 menit ngobrol. Coba, pokoknya lanjut aja. Memang di awal-awal sering pause, itu tuh udah bagian dari latihan, dan itu akan menjadi memori teman-teman. Rekamlah saat pertama kali teman-teman mencoba berbicara, nanti ketika di akhir misalnya setelah seminggu, setelah 2 minggu itu terlihat sekali progresnya. Yang tadinya ngomongnya kebanyakan itu akan sedikit demi sedikit akan terkontrol, akan bisa dihindari. Nah, tapi kalau misalnya nervousnya datang dari karena materinya kurang dipersiapkan secara matang, itu tidak bisa untuk dialternatifkan. Kecuali kalau memang misalnya public speakernya itu topiknya sudah sering dibicarakan, sudah sering dibawakan, materinya tuh sudah ada, cuma belum diupdate gitu kan. Kalau kayak gitu ya nggak masalah gitu kan, asal misalnya tidak di dalam acara yang sama. Misalnya acara hari ini adalah tentang pembukaan mahasiswa misalnya, tapi di UT. Besok pembukaan lagi mahasiswa, orangnya beda, universitasnya beda, apa semuanya beda, terus mau cari yang sama, asal topiknya masih sama dan orang-orang yang datang itu berbeda ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya topiknya sama, nanti buat materinya juga ya udah pakai materi yang sebelumnya aja, tapi walaupun tempatnya berbeda ternyata orang-orangnya adalah orang-orang yang sama, itu akan berbahaya buat kita gitu. Kenapa? Karena orang-orang itu ini malah materi yang kemarin nggak asik. Nanti akhirnya audiensnya itu perhatiannya akan terpecah gitu dan tidak fokus ke kita gitu, dan kita kredibilitasnya juga akan turun. Wah, ini ketahuan nih public speakernya tidak mengupdate nih info-infonya, ya besok-besok nggak usah diundang lagi gitu kan. Jadi jangan salah teman-teman, jadi public speaker itu untuk beberapa acara ya itu dibayar loh, dan itu bayarannya lumayan loh. Saya pernah waktu itu fresh graduate ya, dalam artian saya baru selesai studi saya,
Terus tiba-tiba saya balik kan, saya mengabdi gitu kan, mengabdi belum sampai sebulan saya mengabdi karena saya menggantikan senior saya nggak bisa datang di acara itu, jadi saya langsung ditunjuk sama senior saya, si Mei aja yang menggantikan. Jadi saya tuh ngobrol langsung di depan staff, di depan dosen-dosen yang lain dengan tema kalau nggak salah juga public humas, yang berhubungan dengan humas juga, hubungan masyarakat dan public speaking juga. Jadi ketika memberikan topik itu, masih nervous walaupun itu sudah menjadi bagian kerjaan gitu kan. Tapi berbeda loh ketika kita berbicara misalnya di depan orang-orang yang memang setiap hari kita temui, dibanding kita berbicara dengan orang-orang yang belum pernah kita temui, dan sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang di atas kita misalnya, yang level dari jabatannya itu di atas kita, dan kita belum pernah ketemu orang-orang itu. Pasti nervous itu tuh nggak bisa dihindari. Tapi ya ketika kita sudah menyiapkan materinya dengan baik, kita latihan, nervous itu tuh akan ada ya di awal, di 10-15 menit pertama. Ketika kita sudah menyiapkan materi, kita juga sudah latihan, sudah apa, nanti setelah 15 menit pertama itu akan mengalir sendiri gitu. Kita gaya public speaking kita apa semua itu akan mengalir sendiri, akan keluar sendiri apa adanya. Tapi ketika kita tidak menyiapkan materinya, ketika kita pun tidak latihan, insya Allah itu ya public speaking itu amburadul gitu. Jadi nervousnya itu akan awet, nggak hanya di 10 menit sampai 15 menit pertama, sampai akhir pun nanti akan tetap nervous. Dan parahnya itu nanti yang mau disampaikan juga tidak sesuai dengan order, maksudnya itu aturan urutan, tidak sesuai dengan urutannya. Ini ngomong apa, terus ngomongnya juga penjelasannya gimana, apa gimana, terus pas sesi pertanyaan itu pasti yang waduh, sesi pertanyaan ini, itu udah kayak kapan mau cepat selesai gitu. Nah, ketika sesi berakhir selesai, itu salary-nya undang bayarannya teman-teman itu bisa terkaget-kaget loh. Jadi untuk teman-teman yang punya niatan gitu kan, atau punya mimpi mau jadi public speaker, itu public speaker ya lumayan loh. Ketika sudah ya di awal-awal akan sulit untuk meniti karir ya dimanapun, tapi ketika sudah jam terbangnya sudah tinggi, itu luar biasa. Nanti teman-teman saya dulu pengalaman itu setengah dari salary bulanan saya loh untuk satu kali undangan program, dan itu pertama kali fresh graduate ya, fresh graduate. Jadi maksudnya yang belum punya pengalaman sama sekali, karena yang diundang adalah senior untuk menggantikan senior gitu kan. Jadi peluang yang sangat bagus sebenarnya. Semoga nanti kalau teman-teman ada yang ya nggak tahu ya, siapa tahu nanti kalau dilihat dari tugas-tugasnya yang saya lihat dari presentasi perencanaan pesan dan media kemarin ya, mata kuliah yang semester sebelumnya, awalnya ya saya notice ada teman-teman yang panjang apa semua, terus banyak suaranya kecil-kecil. Itu masalah yang paling utama, itu adalah suaranya kecil semua. Jadi nanti tolong teman-teman volume suaranya digedein atau pakai alat bantu mikrofon ya, atau ngomongnya itu didekatkan dengan mikrofonnya handphone, jadi biar ketangkap. Karena kalau misalnya suaranya hilang, itu benar-benar kita nggak bisa bikin alternatif apapun, nggak ada solusinya. Tapi kalau misalnya untuk yang banyak atau apa gitu, itu masih bisa di alternatifin dengan maksudnya latihan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah tugas masuk upload, suaranya nggak ada, saya bingung ngomong apa gitu kan. Jadi
nanti kalau misalnya bikin tugas yang satu itu tolong diperhatikan volume suara teman-temannya. Jadi kalau udah nervous itu pasti kan suara hilang kecil di awal gitu. Terus setelah 1 kali buat tugas, 2 kali buat tugas, improve teman-teman tuh luar biasa. Bahkan ada yang sudah seperti, aduh ini nggak mungkin pertama gitu loh. Saya tuh pas melihat, wah ini bukan lagi amatiran, ini udah kayak punya channel sendiri, udah lama channelnya gitu. Channel YouTube-nya udah umurnya tuh udah setahun lebih gitu. Bagus sekali gaya penyampaiannya dan juga punya ciri khas dan juga tidak monoton, ekspresif. Itu akan terbentuk sendiri dengan latihan gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Dan untuk satu lagi yang perlu diperhatikan juga tidak hanya gaya dan karakter kita juga harus mengemas pesannya dengan baik gitu, teman-teman ya. Jadi untuk 1 jam presentasi itu standarnya rekomendasinya adalah 4-8 jam. Bisa cepat, bisa ketika kita memang sudah profesional sekali, itu kita akan gampang untuk membuat materi gitu, untuk mencari materi bisa kurang dari 4 jam. Tapi kalau untuk awal-awal direkomendasikan, makanya artinya apa? Ketika mempersiapkan materi, persiapkanlah jauh-jauh hari gitu. Jangan mendesak gitu kan. Berikutnya, sampai sini ada yang kemarin itu teman-teman ada yang punya pengalaman kan? Pengalaman jadi bagian public speaking ya kan, memberikan pidato kan ya. Terus ada yang tidak melihat pidatonya, maksudnya bukan impromptu, tapi ada yang impromptu kan, melihat teks gitu kan. Ini di sini boleh, monggo silakan di-share siapa yang punya pengalaman selain di 2 kemarin tuh Mbak Sriati sama Mbak Lita kan ya, Mbak Aisyah ya. Siapa yang sudah yang ini aja deh, teman-teman yang masih aktif channelnya siapakah yang masih ketika sudah selesai selesai mata kuliah perencanaan pesan dan media, yang masih bikin konten-konten dengan gaya penjelasan kayak gitu, siapakah? Biar kita lihat. Terus Mbak Aisyah nih, bagus nih Mbak Aisyah. Mbak Aisyah itu kemarin kita lihat Mbak Aisyah kan juga sudah kirim itu ya tugasnya. Mbak Aisyah. Baik. Nah ini. Oh ya teman-teman, nanti kalau ngumpulin tugas jangan lupa signature-nya ya, tanda tangannya ya. Ini saya melihat yang Mbak Aisyah ini, pertama kali melihat yang Mbak Aisyah ini udah ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Terus di video kali ini aku pengen berbagi cerita, pengen sharing pengalaman. Masuk nggak suaranya? Nggak masuk ya? Halo? Halo teman-teman. Halo. Maaf telat nih, tadi pas masuk tadi saya terus satunya. Oh ya. Hao. Nggak apa-apa Mbak. Monggo, siapa yang mau berstatement tentang berstatement? Ini suara saya masuk nggak? Maksudnya suara yang ini masuk? Aman.
mengenai bagaimana sih kehidupan di Taiwan, kemudian bagaimana kita Komis. sambil kuliah. Nggak masuk ya? Sedih. Mbak Sriati juga ada ya, Mbak Sri. Mbak Lita, satu lagi. Coba kita lihat yang PS-nya. Wah, ada juga nih yang submit. Keren. Cancel aku. Mbak Aisyah lagi. Selain Mbak Aisyah, pas siapa lagi? Kita lihat yang... Jadi, semuanya masalah yang nervous itu gampang sekali untuk mengatasinya. Dengan apa tadi? Cukup dengan latihan di depan kaca, atau misalnya teman-teman temukan sendiri metode latihannya. Ada yang metode latihannya itu ngomong sendiri ya, muter-muter di kamar gitu kan, bolak-balik di kamar gitu kan, itu bisa seperti itu. Terus nanti direkam candid kamera, nggak apa-apa, di awal-awal kan, namanya di awal itu prosesnya macam-macam gitu, dan saya menghargai proses, apresiat sekali sama proses, jadi don't worry, kita sama-sama belajar. Nah ini nih kata sambutan acara penerimaan mahasiswa baru. Ini Mbak Lita. Hello guys. Welcome back to my channel, masih bersama aku. Oke, langsung aja. Jadi hari ini aku membuat video tugas mata kuliah public speaking, dan ini saya nggak kelihatan sebenarnya. Ini dalam artian ini bukan amatiran yang baru ngomong, enggak. Ini udah luar biasa sekali ya, nggak ada nervousnya. Tapi saya yakin masih ada teman-teman di antara teman-teman, dan saya sendiri pun kadang-kala masih merasakan nervous ketika berbicara sama orang yang jabatannya lebih tinggi dan belum pernah ketemu sama sekali gitu kan. Itu akan membuat kita yang benar-benar tantangan sendiri, kayak cemas gitu kan, nervousnya tinggi gitu kan. Nah, mengatasinya gampang seperti yang saya bilang tadi, pokoknya latihan dan persiapkan materinya. Jadi ini keren ya. Jadi Mbak Lita dan Mbak Aisyah keren, dan saya yakin nanti next untuk tugas-tugas berikutnya improve-nya makin baik. Dan ini soundnya ini ya berbalik ya, kayaknya terlalu kenceng, volume di mikrofonnya itu terlalu kenceng, atau mungkin ada device lain yang terlalu kenceng jadi berbalik, makanya suaranya kayak mantul gitu. Jadi dikecilin aja salah satu device-nya biar nggak mantul. Oke, baik, lanjut. Jadi struktur PS yang perlu diperhatikan ya teman-teman, dalam mempersiapkan presentasi teman-teman. Tadi kalau pembukaan itu kan ya salam biasanya kan, sama memperkenalkan diri gitu kan. Nah, ketika kita mempersiapkan struktur PS, isi ya, dalam hal isi dalam presentasinya, hal yang perlu kita perhatikan itu adalah satu, topiknya apa ya kan. Dua, setelah topik kita juga tahu nih topiknya apa. Kita harus menetapkan fokus dari topik itu apa. Jadi ketika teman-teman mengambil topik adalah tentang kehidupan di Taiwan. Kehidupan di Taiwan kan masih banyak gitu kan. Mau kehidupan apanya? Mau kehidupan bekerjanya, atau kehidupan pelajarnya, atau kehidupan sisi lain, misalnya kehidupan ketika menghabiskan waktu liburan di Taiwan gitu kan. Banyak hal. Gak mungkin kita ambil kehidupan di Taiwan itu masih sangat general sekali. Jadi teman-teman harus menentukan juga intinya. Dari kehidupannya sendiri, teman-teman masih bisa memisahkannya lagi, memfokuskannya lagi. Misalnya
Oke, tadi kehidupan kampus misalnya kan, kehidupan kampus di Taiwan, kehidupan mahasiswa Indonesia di Taiwan gitu kan. Kehidupan kampus itu masih sangat luas, misalnya mau lagi dipisahkan untuk per negara. Kehidupan mahasiswa Indonesia di Taiwan gitu kan. Dikecilkan lagi kehidupan mahasiswa semester 3 Indonesia di Taiwan. Mau dikecilkan lagi, intinya misal kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi semester 3. Nah, gitu. Jadi ada, dan juga misalnya lebih kecilkan lagi, topiknya udah dapat nih kehidupan mahasiswa kampus gitu kan. Lebih intinya lagi, hanya masalah di intinya adalah kita mau ngebahas tentang masalah registrasi misalnya, atau misal registrasi ulang ya, dalam artian bagaimana nanti cara memilih mata kuliah pilihan yang baik, yang pas dengan kita gitu kan. Itu kita juga harus memilih inti yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dari audiensnya gitu. Apa yang ingin disampaikan itu kita list masing-masing gitu. Jadi tidak semua juga kita ambil. Misalnya general umum semua kehidupan kampus tidak. Misalnya dari sisi kehidupan mahasiswa Indonesianya, terus nanti apa kira-kira yang dibutuhkan oleh mahasiswa Indonesia, gimana cara dapetin beasiswa, terus gimana cara registrasi beasiswa, terus gimana nanti cara mencairkan beasiswa, berapa lama beasiswanya bisa cair, beasiswanya ada berapa, berapa jumlah beasiswanya gitu kan. Nah kayak gitu tuh kita harus mengelis gitu. Jadi nanti biar pas menyampaikan isi public speakingnya kita sudah teratur, ada order urutannya yang pas, dan satu sama lain itu berhubungan, jadi tidak keluar dari topik, tidak out of topic gitu ya teman-teman ya. Bisa ini pasti hanya saja belum pernah dilakukan. Ketika sudah dilakukan sekali 2 kali, nanti jadi akan profesional ya, bisa udah bisa jadi ini public speaker di masing-masing, nanti balik-balik diundang gitu kan, ceritain ya pengalamannya ketika hidup di Taiwan bagaimana gitu kan. Ini pasti nanti jadi teman-teman tuh kayak public figure gitu loh di daerahnya masing-masing ketika balik. Nanti ini ya sharing ya gitu kan. Wah keren ya kayak gitu ya. Terus juga ketika kita mengemas pesan, jangan lupa pesan itu akan lebih menarik ketika pesan itu diiringi dengan ilustrasi atau contoh ya. Ketika pesan itu cuma informasi saja, tidak ada contohnya, itu akan terkesan kayak ngambang. Terkadang juga informasi itu kayak susah dicerna, karena untuk menyampaikan informasi yang relate ke kenyataan, audiens itu akan berpikir ini informasi ini tuh di keseharian seperti apa ya, untuk mengkonversi, untuk melihat hubungannya ke kehidupannya itu tuh akan susah gitu. Nah, ketika teman-teman memberikan contoh, nah misalnya kayak berapa sih besaran besaran beasiswa di UT misalnya kalau ada beasiswa, besarannya itu bervariasi gitu. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang per bulan gitu kan. Cuma dikasih tahu informasi seperti itu aja. Loh, kalau gitu saya bisa dong, kalau misalnya menyebutkan 5.000, nanti semua orang berasa kayak, aduh saya pengen dong yang 5.000. Padahal yang 5.000 misalnya cairnya hanya setahun sekali, dibanding yang 1.000 misalnya tiap 2 bulan, sebulan itu 2 kali misalnya. Nah, ketika ada contoh, nah seperti misalnya beasiswa yang 1.000 ini seperti yang untuk tahun ajaran 2021, pencairannya itu beberapa teman-teman itu dapat 2 kali dalam 1 bulan. Nah, itu kan ada contoh kan, ada ilustrasi kan. Nah, itu akan lebih menarik, mengengage menarik perhatian
audiens. Jadi ketika menarik perhatian audiens, kita tuh bisa gampang sekali mengontrol suasana dari kegiatan public speaking itu gitu. Jadi kekuatan presentasi itu punya peran sangat penting yang juga dapat mensupport kita posisinya sebagai public speaker gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nanti mau jadi public speaker, saya kan udah ganteng, saya kan udah good looking, saya kan udah rapi, tidak cukup dengan hanya tampilan physically, tidak cukup dengan tampilan karakter yang ekspresif dan lain sebagainya. Kita pun harus mengemas pesan, mengemas presentasi yang juga menarik, yang sesuai dengan kebutuhan dari audiensnya. Nah, di menjelang akhir dari penyampaian isi, kita bisa menyusun konklusinya, merekonfirmasi ulang informasi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Jadi seperti penegasan terhadap apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, kita juga bisa di dalam isi itu juga kita menentukan kata pembuka apa yang nanti, karena gini, untuk menjadi public speaker yang sukses ya teman-teman, 10-15 menit pertama itu adalah key momen kita bisa menarik dan menjaga antusias audiens. Jadi ketika kita sudah bisa nih di awal public speaking itu kita bisa menarik perhatiannya, itu akan menjadi kunci selanjutnya kita akan didengarkan atau kita akan ditinggalkan. Maksudnya kita di-ignore, kita tidak diacukan selama public speaking nanti, atau kita nanti akan diperhatikan gitu. Itu teman-teman, ada pertanyaan kah sampai sini? Monggo, siapa yang sudah yang sering jadi pembicara nih, siapa yang jadi speaker? Banyak ini yang udah jadi speaker ini, tapi malu-malu untuk mengakui. Ini sama ya? Oh, saya lupa menghapuskan gitu. Ini persis sama. Enggak, adakah yang mau dipertanyakan dari struktur PS-nya? Silakan. Atau ada pertanyaan lain yang tentang public speaking juga, monggo. Kita diskusi. Atau kita masuk ke contohnya. Ini ada contoh. Ini contoh. Jadi untuk struktur inti, ini ada yang aktif nih mikrofonnya, mau bertanya kah? Mbak Sriati ya? Oke, kita lanjut. Miss, cek izin. Oke. Lanjut. Jadi inti dari isi PS itu ada 3. Tadi yang udah disebutin sama Mbak Sri, itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Jadi kalau pembukaan itu ya kita pertama ya kayak perkenalan diri, kita salam, terus juga ada kayak icon kayak moto-moto, itu boleh dipakai slogan di awal-awal. Misalnya slogan acaranya misalnya perusahaan Toyota gitu kan, diundang nih untuk jadi speaker nih di acaranya workshop Toyota misalnya, trainingnya Toyota gitu kan. Nah, Toyota ini punya slogan gitu kan. Nah, slogannya kita ucapin di awal pembukaan gitu. Nah,
topik juga disampaikan di pembukaan. Agenda apa aja yang nanti kita sampaikan itu boleh kita sebutkan di awal, tapi kita pun tidak menyebutkannya juga di awal juga tidak masalah. Setidaknya kita sudah menyampaikan apa yang bakal kita sampaikan nanti secara misal. Biasanya tuh ada kayak statement open statement ya di awal gitu kan. Bisa dibuka dari kasus, kita membukanya dulu dengan kasus, atau misalnya kita membuka dengan memaparkan kondisi saat ini Indonesia sedang A, B, C, D, F, G. Dan dampaknya A, B, C, D, F, G. Apakah Toyota juga merasakan dampaknya? Nah, ini nanti saya akan menyampaikan golden keys. Bagaimana cara untuk kita bisa meminimalisir, bahkan kita akan keluar dari masalah-masalah itu. Dan kita akan mencapai target, bahkan di luar dari target. Nah, kayak gitu tuh di awal biasanya disampaikan. Jadi, antusias ya kan. Memancing antusiasnya, audiensnya. Tertarik nih audiensnya. Yang tadinya dipasang acaranya jam 1, jam tidur siang, habis makan siang kan. Ngantuk gitu kan, penyakitnya jam 1 itu kan ngantuk, udah mulai matanya udah mulai 10 watt, bukan 10 watt lagi, malah udah yang sepertiga kebuka matanya gitu kan, dengan public speaker yang bisa membawa suasana yang ekspresif, yang emotion, terus juga isinya juga ternyata wah saya penting nih untuk keberlangsungan karir saya ya, saya pengen tahu. Jadi jadi aktif lagi gitu kan gitu. Lalu nanti di bagian berikutnya ini untuk isi itu bisa jadi nanti teman-teman waktu menulis menulis strukturnya kayak cue card atau pesannya itu bisa teman-teman bagi-bagi per pokok. Jadi seperti tadi kan balik lagi slide berikutnya topik berikutnya ini dia tadi maksudnya. Ketika kita sudah menentukan topik kan ada inti-inti. Nah, inti-inti ini yang akan membantu kita untuk memecah isi dari memecah isi dari pesannya itu, isi dari PS kita. Jadi tadi kita udah dapat nih, kita tuh mau menyampaikan tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di kampus T, Taiwan, gitu kan. Nah, topik rincinya adalah beasiswa gitu kan. Nah, nanti bisa kita rincikan lagi beasiswa, cara mendaftar beasiswa gitu kan, pokok utamanya. Terus pokok keduanya durasi mahasiswa seperti apa yang kompatibel, capable untuk mendaftar beasiswa. Terus misalnya kiat-kiat mendapat beasiswa gitu kan. Jadi kita buat pokok-pokok utamanya gitu kan. Jadi ketika kita sudah membuat pokok-pokok utama, itu akan membantu alur nanti kita menyampaikan public speak, isi materinya. Dan jangan lupa ketika kita menyampaikan materi, sekali lagi diingatkan
ilustrasi dan contoh itu adalah kunci utama untuk kita bisa menarik dan membuat public speaker audiens itu antusias dengan isi materi kita, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya nih kebanyakan tuh karena terlalu banyak nih informasi yang penting mau disampaikan, jadi pokok utamanya tuh bikinnya banyak sekali. Rekomendasinya adalah pokok utama itu tidak usah dibuat terlalu banyak, dibatasi saja, walaupun misalnya durasi pembicaraannya lebih dari 1 jam, dibatasi saja 5 atau 3 sampai 5 lah. 3 dianggap biar tidak terlalu sedikit, 5 itu udah batasan. Kenapa? Nanti kan kalau misalnya terlalu banyak pokok-pokoknya juga publik itu juga akan lupa gitu kan, kecuali kan yang penting itu bukan mengingat berdasarkan teks, tapi meninggalkan impression di dalam benaknya publik gitu kan. Nah, kalau misalnya udah terlalu lebih dari 5 pokok utamanya, itu akan sulit untuk meninggalkan impression ke publik. Apa aja ya tadi yang disampaikan itu ya, key-nya apa aja ya gitu kan, gitu teman-teman. Punten sebentar ya. Oke, balik lagi punten ke saya tadi lihat classroom sebentar. Oke, kita balik tadi sampai sini ya, isi body terus penutup. Nah, tadi kita secara general tadi udah di sini udah disebutkan kan, rencana dibuat konklusinya itu seperti apa. Konklusi di situ tuh maksudnya ya kesimpulan yang isinya sebenarnya adalah merekonfirm apa yang telah kita sampaikan di pokok utama, pokok kedua, pokok ketiga. Jadi inti-intinya itu kita rekonfirmasi ulang. Jadi apa gunanya, untuk apa? Untuk menegaskan, untuk mengingatkan kembali, untuk sekali lagi menekankan bahwa ini tuh penting gitu ke ke audiensnya, dan juga agar audiensnya itu udah kerekam nih di memori, makin meninggalkan impression, makin meninggalkan kesan lagi. Oh ya, oke. Jadi poin yang perlu saya terapkan itu, yang perlu saya nanti diaplikasikan itu adalah poin 1, 2, 3, 4 gitu. Dan juga setelah nanti menyampaikan reconfirm, menyampaikan kesimpulan, nah nanti di situ akan ada seperti tujuan dari tujuan dari hari ini kita berbagi adalah meningkatkan gitu kan, meningkatkan value dari masing-masing. Misal contohnya gini ya, value masing-masing kita gitu, bahwa kita bisa bangkit, kita bisa keluar dari masalah kondisi ini. Kita nggak boleh
membatasi diri itu bukan kita sekali gitu. Dengan apa tadi? Dengan pokok 1, 2, 3. Kita bisa, manusia bisa gitu kan. Manusia sukses bisa. Nah, itu nanti akan disampaikan juga di bagian penutup sebagai isi dari harapannya. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi intinya jadi public speaker itu sama dengan jadi motivator ya intinya ya. Jadi apapun yang disampaikan itu harus bisa mencerahkan, terus tiba-tiba kayak meninggalkan kesan banget. Bahkan kalau acara-acara yang di SD itu kebanyakan kayak ISQ ya kan, ISQ emotional question kayak gitu, terus pelatihan gitu, workshop gitu kan, training gitu kan. Nah nanti setelah training si audiensnya tuh punya planning. Oh ini saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Terus diaplikasikan. Itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari public speaking. Gitu. Ketika audiensnya sendiri menerapkan itu gitu. Itu teman-teman. Sampai sini ada komen kah? Ada komen, ada pertanyaan kah? Monggo silakan kita diskusi. Kita coba ya. Ini kan udah kita bahas. Kita coba untuk latihan ya. Untuk latihan nah ini dia. Atau tadi ada beberapa yang sudah ada pesannya. Ada pesannya di sini bisa juga. Kita cari beda yang gampang yang sudah ada kalimatnya ya. Nah ini nggak boleh. Nih, jadi kita coba mulai dari penutup atau mau di bagian pembuka. Nah ini kita coba dari salam pembuka. Ada yang mau nyoba? Ini pembukanya, contohnya. Ada yang mau coba? Baca aja dulu, baca yang ini dan baca yang ini, dibaca aja. Tapi pura-puranya bacanya mbak mas-masnya ini ada di dalam acara itu. Gitu. Kita coba simulasi. Monggo siapa yang mau nyoba? Nah ini kelihatan ya. Monggo siapa yang mau nyoba? Mbak siapa? Ada Mbak Neni, ada Mbak Norsi, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Sriati, Mbak Fitri, Mas Hari, Mbak Lela. Loh tadi ada Mas Kevin. Sekarang Mas Kevinnya keluar lagi. Monggo. Yang lagi nggak sibuk, yang mau mencoba, yang tadi ada nervous. Coba ini kita baca biar nggak nervous. Saya. Coba, yuk, Mbak Sriati ya. Selamat pagi yang terhormat Direktur Pemasaran Ibu Yuanita Handayani, yang kami hormati seluruh manajer dan hadirin sekalian. Senang sekali saya bisa berada di sini bersama Ibu dan Bapak sekalian. Bla 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 bla. Udah kayak gitu, Miss. Bawahnya mau coba juga, Mbak? Atau enggak? Ini kan yang formal ya. Yang bawah. Mau coba juga apa enggak? Yang penjelasan sekalian. Oh iya, coba ya bisa ya. Boleh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Deli S kan Miss S. Ya.
bacanya apa gitu, Mbak? Naga gitu. Boleh dibaca S Naga atau Pak Dali Naga juga boleh. Nggak usah dibaca S-nya juga boleh. Oh, bentar ini. Selamat pagi yang terhormat Profesor dari S Naga dan yang saya hormati Ibu Bapak dosen sekalian. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat berdiri di hadapan Ibu Bapak sekalian untuk bla 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 gitu. Yeay. Keren. Makasih, Miss. Nah, kalau dimainkan intonasinya lebih bagus lagi, Mbak. Tapi tadi udah keren. Jadi tinggal latihan untuk menemukan ritmenya aja. Misalnya, kali ini kan formal ya. Nanti ada yang contoh tidak formal. Jadi misalnya, jadi suaranya digedein sedikit, terus ada intonasinya. Selamat pagi yang terhormat Direktur Pemasaran, Ibu Yuanita Handayani, yang kami hormati seluruh manajer dan hadirin sekalian. Senang sekali boleh dipakai kami. Senang sekali kami. Nah, kalau ada kami, itu berarti membawa kata seluruhnya ya. Tapi kalau saya berarti yang pembicara sendiri. Senang sekali kami bisa berada di sini bersama Bapak, Ibu sekalian dalam acara workshop bla 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 bla. Jadi tidak terlalu dimainkan, terlihat natural, tapi ada intonasinya. Tapi yang tadi Mbak Sriati udah bagus, itu hanya perlu latihan aja, dan suaranya volumenya ditambah aja. Yang kedua kita coba. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dali S. Naga, dan yang saya hormati Ibu Bapak dosen sekalian. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat berdiri di hadapan Ibu Bapak sekalian untuk menyampaikan apa yang telah saya alami selama saya berkuliah di Taiwan. Jadi ya nggak apa-apa pakai yang sedikit-sedikit, itu nggak apa-apa, untuk lumrah sebenarnya, tapi nggak terlalu panjang. Terus juga ada intonasinya. Jadi ada naik turunnya, dibawa natural, jangan kayak main-mainkan. Tapi tadi nggak kelihatan Mbak Sriati nervousnya. Jadi kayaknya ada alternatif nih Mbak biar nggak nervous. Dibikin teksnya, jadi bisa dilihat, nanti ditempel di dekat kamera, yang jadi nanti pas Mbak mencoba membaca dulu di awal nggak apa-apa, membaca, tapi nanti pas ngelihat teksnya itu seperti tidak tertangkap kamera. Jadi biar tidak kelihatan sekali kalau membaca teks gitu. Makasih Mbak. Siapa lagi yang mau mencoba? Ini ada contoh lagi. Contoh yang tidak formal. Nah, siapa yang mau coba contoh yang tidak formal? Jadi kalau misalnya yang tidak formal ini gimana? Santai. Jadi kalau tadi kan disebutin jabatannya kan, karena caranya formal. Jadi salamnya pun disertai dengan Bapak itu sebagai apa atau Ibu itu sebagai apa di dalam di dalam event yang kita ikuti gitu, atau di institusi yang event itu tuh ada gitu. Saya kayak tadi atau misalnya pas kita public speaking di depan
mahasiswa kan, nanti ada rektornya misalnya atau ada dosen-dosen, nah itu disebutkan jabatannya gitu. Itu untuk yang formal. Kalau untuk yang formal disebutkan jabatannya, tapi kalau untuk yang namanya juga disebutin, kalau bisa lengkap, kalau nggak bisa lengkap nama di awalnya juga nggak apa-apa. Kayak misal nama apa namanya, nama nama surname-nya, nama awalnya. Misalnya nggak tahu nama suku kedua nama berikutnya itu, nama middle name-nya itu nggak tahu, nama tengahnya itu ini nggak tahu gitu kan. Taunya nama surname-nya aja, nama front name-nya aja, nggak apa-apa. Asal lengkap gitu. Maksudnya benar kita menyebutkan namanya, dan juga ada jabatannya juga disebutkan gitu. Direksi pemasaran. Ini adalah hal yang pembukaan yang secara formal, dan juga kita nggak bisa menyebutkan kata aku ya di dalam di dalam public speaking itu. Jangan pakai kata-kata sapaan yang non formal kayak aku atau bahasa daerah, kecuali yang di public speakingnya di desa. Boleh, monggo, silakan. Bahkan harus bahasanya bahasa yang di desa, yang berlaku di desa itu apa. Biasanya kan kalau di desa itu pakai bahasa daerah kan, gitu. Bentar, kita ambil dulu topologi. Ini udah nggak kerasa, udah 1 jam, tinggal 1 jam lagi. Ini coba saya ini ya, nanti ada yang tidak Oke. 9. Bener ya, 9 ya yang hadir ya? Atau ada yang tidak terlihat di sini? Oke, itu ya. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Ke contohnya. Ini kita di slide ini lagi. Jadi ini lebih rigidnya ya, lebih detailnya. Jadi ketika di bagian pembukaan jelas seperti yang kita bahas tadi, pembukaan itu salam, terus kita juga menyebutkan topik, agenda wajib nggak disebutkan, nggak masalah. Asal yang penting itu adalah sebenarnya topik dan judul ya, itu wajib disebutkan. Terus ketika di bagian isi ini kita harus seperti yang tadi udah disampaikan juga, pokok-pokok utamanya itu ya diperhatikan. Jadi kita menyampaikan itu berdasarkan intinya gitu loh, ada list-listnya gitu. Jangan tidak ada berdasarkan order terus random kita nyampeinnya. Nah itu akan keriuhan gitu kan, dalam artian speaker audiensnya itu bingung nanti, ini kok ngomongnya nggak ini ya, tidak relate gitu, habis kesini kok kesini gitu kan. Jadi usahakan ketika membuat materi itu teman-teman melis pokok-pokok pikiran utama, tidak perlu banyak-banyak, maksimal 5, dibatasin ya minimal 3 lah paling sedikit. Jadi seperti misalnya nih ilustrasinya, pokok utama yang pertama contohnya kan adalah manfaat bagi publik gitu kan, pokok utamanya. Misalnya manfaat apa nih? Manfaatnya 1, kita bisa menghemat uang gitu kan. Ilustrasinya dibuat gitu kan.
dengan kita menghemat uang, ya kan, kita tuh bisa apa? Satu, kita bisa memberi keuntungan. Dua, kita bisa bisa mendapat rupiah itu bisa dihemat gitu kan. Setelah kita mendapat keuntungan, kita juga bisa menghemat pengeluaran gitu kan misalnya. Dan juga kita bisa mengolah modal itu cepat. Bagaimana kita bisa memperoleh income balik gitu kan. Cepat kita bisa memproses income balik dari keuntungan dari modal yang kita putar gitu kan. Nah, itu hal-hal ilustrasi yang sangat membuat speaker itu jadi wah keren ya kalau kayak gini gitu. Aduh, saya harus mendengarkan ini benar-benar pokok utama satu. Kenapa? Karena satu, saya bisa menghemat uang, saya bisa mempercepat keuntungan saya untuk didapat, saya juga bisa menghemat modal saya gitu kan, pengeluaran saya gitu kan. Itu keuntungan ketika teman-teman membuat materi itu ada ilustrasinya. Tapi ketika teman-teman hanya memaparkan saja pokok utamanya satu, dua, misalnya manfaat bagi pabrik ya udah bisa menghemat uang gitu loh. Tapi tidak dirigid. Yang dikatakan dengan menghemat uang itu seperti apa sih? Hanya ya dari pengeluaran misalnya 1.000 ya teman-teman bisa menghemat sampai 500 misalnya. Itu saja, tidak dijabarkan. Menarik tidak? Menarik, tapi akan lebih menarik lagi ketika 500 ini bisa dihemat. Ternyata bonus lainnya adalah dengan 500 yang didapatkan seminggu, menghemat tadi juga bisa dari waktu seminggu bisa dipercepat untuk mendapatkan 500 ini menjadi 1 hari, gitu kan? Nah, disampaikan ilustrasinya bisa. Jadi modal ini saudara-saudara kita bisa mendapat yang tadinya hanya 1 minggu dengan kita melakukan penghematan uang dengan cara metode A, B, C, D, E, F, G, kita bisa menarik keuntungannya itu dalam waktu singkat, hanya 1 hari. Jadi kan siapa sih speakernya? Wah, keren ini 1 hari saya sudah bisa dapat income. Bagaimana ini caranya? Nah kan, langsung bertanya-tanya nanti si speakernya, si audiensnya. Kok bisa gitu loh? Jadi, aduh, saya harus mendengarkan nih full gitu kan. Jadi perhatian dari audiens itu tidak akan hilang dari public speaker gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak paham atau mau diskusi atau mau komen? Monggo. Ini ada 3 pokok pikiran ya, beda-beda ilustrasinya. Jadi nanti teman-teman pun bisa buatnya. Jadi kalau udah dapat topiknya apa, terus intinya apa, dari inti nanti dilahirkan lagi pokok-pokok utamanya gitu kan. Nah, dari situ nanti bisa dipilih ilustrasi-ilustrasi yang kira-kira ada hubungannya dengan pikiran dengan pikiran pokok utamanya itu. Nah, ini kan ada 3. Pokok utamanya ada 3, jadi kalau ada 5 tinggal dibikin aja, tinggal ditambah aja. Tapi juga nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena semakin banyak publik itu, audiens itu akan susah untuk mengingatnya. Jadi ya cukup misalnya 5 maksimal gitu kan. Terus menutup. Kalau menutupnya gimana? Tadi kan
pokok pikiran utamanya itu ada apa? Coba kita lihat balik lagi. Pertama, manfaat bagi publik. Kedua, ada manfaat manfaat bagi publik. Satu itu adalah dapat menghemat uang dengan ilustrasi memberi keuntungan, bla bla bla. Nah, yang kedua, membuat publik menjadi lebih kaya gitu kan. Ini dia pokok utama 1, 2 ini sama ternyata. Jadi kita potong aja ini, karena isinya sama. Oke. Nah, jadi ini pokok utamanya ada 2 ya, yang isinya 1 itu sama. Ini contoh aja. Terus pokok utama yang ketiga ini, anggap ini 3 ya. Jadi yang pertama itu beda ternyata. 1 menghemat uang, 1 menghemat waktu. Jadi intinya yang pertama itu adalah pokoknya menghemat uang. Yang kedua adalah pokok utamanya menghemat waktu. Yang ketiga menjadi lebih kaya. Itu saja yang jadi ringkasan. Yang juga merekonfirmasi ulang apa yang sudah kita sampaikan di isi itu. Jadi ya itu yang di restatementkan lagi, diungkapkan lagi, dipertegaskan lagi. Kenapa? Nanti biar makin apa ya, ingatan publik itu makin, kesan kepada publik itu makin jelas gitu, makin meninggalkan, makin kuat impressionnya ke publik gitu. Dan juga nanti bisa pas setelah teman-teman sudah menyampaikan nih tiga konklusinya ya, ini teman-teman bisa saja dengan untuk memastikan ini sampai nggak ya 3 poin ini, bisa teman-teman selipkan pertanyaan setelah setelah menyampaikan poin-poin utamanya, setelah konklusinya, setelah restatementnya. Begitu Bapak Ibu, adakah yang tidak paham misalnya, adakah yang Bapak Ibu masih belum menangkap inti dari yang 3 hal sebelumnya misalnya? Nah, itu juga nanti akan membantu teman-teman untuk mengambil perhatian yang misalnya karena udah semakin siang gitu kan. Jadi dengan memberikan pertanyaan itu di akhir juga akan membantu bagaimana kita tahu kalau pesan kita yang sudah kita kemas tadi sukses atau tidak gitu loh, tersampaikan gitu. Oke. Itu yang untuk isi secara general ya. Nah, di dalam secara teoritis ya, untuk struktur public speaking itu ada hal yang disebut dengan struktur Bomber. Singkatannya Bomber. Bomber ini apa sih? Bomber itu ada beberapa konsep di dalamnya. Intinya Bomber itu kan kayak bom ya, pengebom gitu, Bomber, pengebom gitu. Ketika kita relate ke bom, bunyi hal yang terbersit di benak kita itu kan sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, sesuatu yang punya impact luar biasa gitu kan. Makanya akhirnya dibilang Bomber itu adalah bukan lebih tepat,
di relatekan ke bank, bunyi gitu, berbunyi. Jadi ini juga kita bisa pakai untuk struktur PS-nya. Maksudnya itu setiap kita melakukan PS yang kita mau, tujuannya adalah ya kita meninggalkan impression di masing-masing dari dari audiens itu. Singkatan dari Bomber ini apa aja? Yang pertama ada bank, ada opening. Bank itu sama dengan ya salam kayak gitu ya kan. Nanti ada di sini. Nah, bank itu ya kayak salam ya kayak tadi moto atau misalnya slogan gitu kan. Atau bisa jadi teman-teman isi dengan pantun gitu kan, atau dengan kata-kata yang memotivasi gitu kan. Ini contohnya. Hehehe. Kebesaran kita kecilin. Nah, jadi nih setelah kita diperkenalkan ya, hari ini kita telah kedatangan seorang pembicara yang luar biasa, yang akan bersama-sama kita mendengarkan bagaimana sih kiat-kiat beliau sukses dalam berwirausaha gitu kan. Nanti deh. Baiklah, waktu dan tempat kita persilakan Bapak A atau Ibu B gitu kan. Nah, nanti si public speakernya itu langsung selamat pagi gitu kan. Perkenalan dulu, bla 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 bla, sudah perkenalan, nanti bilang hari ini saya misalnya mau disampaikan dulu banknya kan. Jadi kaitkan misalnya dengan berita pagi boleh, dengan case-case yang sedang hot juga boleh, dengan pantun boleh, dengan joke yang provokatif juga boleh. Joke-nya positif ya, semua yang disampaikan itu harus yang memotivasi ya. Karena itulah tadi tujuannya ada public speaking itu biasanya ya untuk menyampaikan, untuk mengubah sikap, untuk mengubah attitude, untuk meningkatkan, untuk membangun semangat, untuk meningkatkan semangat, untuk mengubah citra dari pendengarnya, dari publiknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mengundang biasanya. Yang mengundang itu kalau di kementerian ya biasanya ya kementerian itu punya tujuan apa sih, misalnya untuk meningkatkan kredibilitas dengan ritme kerja yang profesional, yang semua gitu kan, untuk meningkatkan kepercayaan, terus nilai-nilai value attitude-nya masing-masing personal gitu kan. Nah, itu semua tuh harus, artinya pesan-pesan yang disampaikan juga harus yang memiliki nilai-nilai yang memotivasi. Itu teman-teman. Sampai sini ada ini kah? Ada apa namanya? Ada hal yang mau didiskusikan kah? Ini kalau misalnya maunya nih kita bisa putar ada 1-2 video ya, tapi saya lupa kenapa setiap dari sumber-sumber yang dari YouTube ini kita nggak bisa dengar soundnya gitu kan. Sayang sebenarnya kalau soundnya nggak bisa kita dengerin. Ketahuan saya melihatnya apa. Jadi ini juga public speaking yang baik.
yang memot ISK ya, ISK training. Nah, ini dia. Biasanya tuh teman-teman ini deh apa? Nanti dibuka ya. Kalau ini kan nanti nggak ada suaranya kan. Kalau ini biasanya nggak ada suaranya, nggak masuk suaranya ke teman-teman kan. Nanti teman-teman bisa lihat ini, buka sendiri ya di apa? Untuk belajar aja. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix Ecom. Indonesia! Semuanya angkat tangannya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Gebiar kemerdekaan Indonesia. Ya, sambil meluapkan semua emosi kebersamaan kita dan emosi cinta kita terhadap tanah air. Siap semuanya? Klik lonceng ini supaya Sinyalnya juga nggak bagus ya. Aduh sayang. Nah, acara yang kayak gini nih teman-teman ya. Itulah kenapa tadi saya singgung membuat materi itu harus apa ya, bener-bener materi yang relevan dan juga materinya itu harus yang menggugah gitu. Kenapa? Karena dengan bantuan materi, dengan kita memasukkan sound yang yang beat up, yang atau kadang yang memainkan emosi, sound yang sedih kayak gitu ya kan. Itu tuh bisa membantu kita untuk membangun suasana yang kita inginkan. Bahkan ya, saya pernah ikut acara ISK. Ketika itu adalah sesi menjelang penutup, dimana kita berdoa kan, kayak merenung gitu loh. Kan sekarang kayak gitu ya teman-teman, ketika sesinya udah berdoa itu kayak kita tuh bener-bener dihadapkan sama dosa-dosa gitu kan. Saya sudah banyak waktu yang habis, semua dibeberkan itu list-list yang kita lakukan dengan bantuan sounds itu yang melankolis ya, yang sentimental, yang sensitif banget emosionalnya. Itu bisa nangis saat sesi ini loh. Sampai nangisnya tuh sesegukan gitu kan. Nah, ini kekuatan yang kita bisa dapat dari bantuan media. Jadi makanya buat teman-teman yang nanti jadi public speaker, media itu sebenarnya sangat powerful sekali ya untuk membangun suasana ya. Jadi ya ketika teman-teman jadi public speaker, buatlah materi yang sebagus mungkin, dan materinya itu didukung dengan sounds, dengan animasi yang juga bagus. Kenapa? Nanti itu akan membantu teman-teman untuk menyampaikan materinya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh gitu loh dengan suara manusia. Ada hal-hal yang tidak kita bisa sentuh dengan teks-teks saja. Ada hal-hal yang tidak kita bisa sentuh dengan nasihat-nasihat saja. Ada hal-hal yang hanya bisa disentuh dengan visualisasi, animasi. Ada hal-hal yang bisa disentuh dengan sound yang sedih, yang melankolis, yang sentimental kayak gitu. Yang sangat gampang sekali ketika sudah diputar. Di 1 menit pertama tuh udah mulai aduh. Ada orang kan yang nggak bisa dengar suara sedih gitu kan. Terus ketika udah satu aja kalimat, ibu Anda di dalam rumah gitu kan di bawah. Ibu Anda di rumah menunggu Anda, bla 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 bla, dengan suara penyampaiannya juga gitu. Sedang menunggu Anda, bla bla. Itu nanti akan bikin nangis gitu kan.
Tapi nanti setelah acara biasanya balik lagi ke karakter masing-masing ya, kalau buat buat publik ya. Pas di acara nangis gitu, kayak sadar gitu kan kita kan. Kalau acara speakernya itu menyampaikan motivasi banyak gitu. Saat acara kita merasa kayak, waduh banyak sekali ya dosa-dosa saya gitu. Waduh ya saya terlalu banyak membuang-buang waktu gitu kan. Ya nanti saya mau A B C D F ya. Nanti setelah acara atau beberapa minggu kemudian ulang lagi gitu ya. Balik lagi ke karakter asli. Memang susah ya kalau misalnya untuk mengubah diri ya, harus prosesnya lama dan continue. Gitu teman-teman. Monggo silakan ada diskusi atau ada pertanyaan. Kita coba lagi ya latihan ya. Kita coba mana ya latihan itu. Di halaman 30. Nah ini. Ini tadi sudah ya. Sudah pembukaan. Ini sudah. Nah ini. Kita akan coba ini ya. Monggo siapa yang mau coba statement? Membaca statement yang dramatis, menyatakan kalimat yang mencengangkan dan dramatis. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Ini ada beberapa contoh ice breaking ya, untuk pembukaan PS. Kok ini yang saya buka. Nah, ini asli nih. Oke. Jadi kalau misalnya ada ice breaking yang mencengangkan itu gimana, yang pantun gimana, yang cerita gimana. Ini ice breakingnya. Monggo siapa yang mau coba? Kita coba. Ice breaking. Kita coba ini, kita lihat ya. Alhamdulillah hari ini ada guru kita, gurunya para milenial, Ustadz yang saya kagumi karena membimbing anak-anak muda, membimbing anak-anak saya. Tidak banyak Ustadz yang mampu masuk ke jaringan anak-anak muda milenial, padahal Indonesia mayoritas adalah milenial. Bisa dihitung pakai jari Ustadz yang merelakan dirinya bergabung dengan para milenial, berpakaian milenial, bicara milenial demi untuk menyampaikan kalimah Allah. Ustadz ini saya kagumi, beliau rendah hati, tapi beliau mau datang ke tempat ini, bertemu dengan orang yang biasa seperti saya. KPK sangat terhormat apabila Ustadz ini untuk memimpin doa pembuka sebelum. Nanti ini bisa teman-teman lihat ya, ini bagus sekali ya. Ini saya sertakan di saya selipkan di sesi 4.
Nanti bisa dilihat ya teman-teman, bisa ditonton. Karena ini kalau kita tonton di sini soundnya nggak masuk, sayang sekali. Coba saya ini kan nanti yang lain ya. Clear note. Clear note. Menjadi manusia patuh. Ini juga bagus ya.黄金双击萃，双萃双能，现在注入眼中，全新黄金亮眼萃，有机高。 Nah ini ada Indonesianya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai teman-teman. Semoga sudah siap untuk memulai menjelajahi gagasan-gagasannya Seneca. Ya tentu saja tidak mungkin di satu sesi malam hari ini kita ungkap semua, kita eksplor semua. Sedikit-sedikit saja semampu kita. Untuk selanjutnya teman-teman yang tertarik atau ingin mengkonfirmasi, silahkan dicari di banyak buku, baik yang versi bisa di-download gratis, biasanya buku-buku lama dalam bahasa Inggris itu ada filenya, atau yang buku-buku baru terjemahan saya lihat mulai banyak terjemahan termasuk tentang Seneca ini, karya-karyanya Seneca. Jadi Seneca ini termasuk tokoh stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoik, beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga sinismenya Diogenes dan Oke, di situ teman-teman, kalau teman-teman bisa dengar soundnya, ya, Pak Farudin ini identik sama bahasan-bahasan yang materi-materi yang berat, yang apa ya, yang bikin ngantuk sebenarnya, karena itu filsafat banget, tapi gaya dan lebih ininya lagi yang lebih membuat kita ngantuk adalah cara menyampaikannya juga lembut sekali, tidak berkobar-kobar, tidak menggunakan volume yang besar kayak gitu. Cuma karena kekuatan beliau itu yang mungkin itu dia ya, karakter kelembutannya itu ya, untuk perhatiin aja ya. Ini 2021 loh. 16 Agustus 2021. 109 yang like, 1 yang dislike. Dan saya yakin ini sudah di-upload dari beberapa orang ya kan. Sinau filsafat. Taruhlah ini mungkin ya pertama yang mengupload dan dilihat sama 2000 orang loh. Banyak loh. Artinya apa? Ketika teman-teman sendiri punya materi yang bagus ya kan, dengan ciri khas teman-teman menyampaikan, dan yang disampaikan itu mengena sekali ke kehidupan kita gitu kan, ilustrasinya jelas, contohnya jelas,
pesan-pesan yang disampaikan pun jelas, itu akan dengan gampang ya dan meninggalkan pesan yang mendalam ke publik, yang apa yang hadir gitu loh, atau orang-orang yang mendengarkan kita gitu kan. Jadi intinya teman-teman, itulah kekuatan dari pesan yang kita susun ya. Jadi ketika tidak cukup dengan good looking, nih di sini tuh nggak ada tampilan beliau sama sekali kan, tapi orang-orang dunia maya ya, maksudnya tuh orang-orang yang membrowsing secara lewat akun YouTube itu lumayan loh, dari bulan Agustus sampai sekarang Oktober, berarti Agustus, September, Oktober, 3 bulan itu penontonnya 2K, mau ke 3K, 3 ribuan, dan isinya adalah filsafat ya kan, tentang agama gitu loh, hal-hal yang tidak lumrah, hal-hal yang berat untuk disampaikan, untuk dicerna gitu, tapi dengan materi yang bagus, dengan cara penyampaian yang berkarakter, yang relate tadi, itu bisa menarik perhatian banyak orang dan orang pun suka gitu. Kita lihat dislike-nya cuma 1, like-nya 109 orang, dan lihat komennya, alhamdulillah izin ikut belajar. Kita lihat lagi komen ini, yang kedua, apakah ini bisa saya terima sebagai ilmu, sedangkan mereka-mereka yang pintar selalu menyepelekan orang-orang yang belajar hanya lewat sosial media. Tuh, macam-macam loh, maksudnya mereka yang memberi komen pun komen-komen serius gitu loh, komen-komen yang berat gitu. Belajar bisa dari mana saja Bung, tapi yang lebih ditekankan adalah jangan cuma belajar dari satu sumber, carilah. Tuh, isi komennya tuh yang serius-serius semua. Artinya ketika kita memberikan feedback yang serius, kita pun melihat isi ini dengan serius gitu kan, kita mengikuti ini gitu loh, publik itu mengikuti ini gitu loh, walaupun isinya tuh filsafat. Filsafat itu hal yang aduh, kalau di antara keilmuan itu berat sekali gitu loh. Tapi ini Pak Farudin ini, beliau itu ahli filsafat, agamais juga, religius juga, jadi selalu menyampaikan pesan-pesan ilmu filsafatnya itu direlatekan ke agama gitu, pesan-pesan agama. Nah, beda lagi sama Ustadz Hanan Antaki. Ini saya sharing yang untuk Muslim. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain yang mungkin ada di antara teman-teman yang non-Muslim, monggo silakan pengalaman misalnya ke gereja yang dengar pastor atau bapak gitu kan. Saya dulu juga punya mata kuliah filsafat juga, Bapak siapa sih namanya, saya lupa. Romo siapa namanya, itu luar biasa sekali Romonya kalau nyampein mata kuliah itu, favorit ya. Dan Romo ini pun ngajarnya tuh filsafat juga, yang ribet-ribet, yang riwa-riwa gitu. Terus kita ujiannya tuh ujian lisan. Karena saya suka sekali sama mata kuliahnya, suka sekali cara Romo menyampaikan mata kuliahnya. Itu saya sampai rela dalam 1 minggu itu durasi saya membaca mata kuliah Romo itu lebih banyak dibanding mata kuliah yang lain juga. Sampai akhirnya saya pun jadi TA kan di mata kuliah itu. Saking meninggalkan kesan yang mendalam, karena dan tidak cuma saya yang suka sama beliau gitu kan, banyak di kelas beliau itu kelas beliau tuh terkenal susah gitu. Memang anak-anak yang mau mengambil tesis yang berhubungan dengan beliau baru yang mengambil mata kuliah beliau, dan anak-anak yang mengambil mata kuliah beliau itu bahagia gitu. Jadi walaupun mata kuliahnya siang, terus di akhir pekan dan berat ininya, tapi kita bahagia gitu kan. Nah,
hal-hal yang membuat publik bahagia saat mendengarkan pesan itu sangat sulit, teman-teman. Jadi butuh latihan, memang butuh latihan, butuh prepare, butuh evaluasi yang sering. Jadi apakah teman-teman bisa? Hanya saja memang perlu dimulai. Sesuatu yang dimulai itu sulit, tapi akan lebih sulit untuk mempertahankannya lebih sulit lagi sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Ini kita coba ya latihan yang untuk membacanya saja biar kita lihat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana sih cara membaca kalau misalnya kalimat yang dramatis, kalau misalnya pantun, kalau misalnya cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo, ada yang mau mencoba? Yang merasa terutama untuk teman-teman yang nervous. Nah ini waktunya nih untuk latihan. Yuk coba kita latihan. Ini apa, Miss? Boleh, monggo Mbak Dita. Enggak, ini apa? Tulisannya aja nggak jelas, Miss. Oh iya tak. Oke, kalau gitu Nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau di aku soalnya diperbesar di HP. Oh, diperbesar di HP. Iya. Oh, saya ada ide. Tenang. Ini kan dari sini kita ngambil. Ruang baca virtual. Jadi nggak jelas ya. Kita akan lihat langsung dari ininya, dari bukunya. Kita langsung coba. Public speaking. Public speaking. Teks. Kita di modul 6. Semoga yang ini nggak pecah ya. Ini udah dari apa? Dari bukunya langsung. Di halaman, semoga saya langsung benar dari halaman. Langsung dapat. Wow, ya. Loh, apakah isi? Oh, enggak, bukannya lagi. Loh, salah. Nah, ini dia. Satu di belakang ternyata. Oke, kita coba. Kalau ini jelas nggak, Mbak?
Halo Mbak Lita, Iya, halo Miss. jelas nggak kalau ini? Atau masih pecah? Jelas Miss. Oke, Ini dibaca aja apa gimana Miss? dibaca doang. Mencoba kira-kira nih kalau icebreaker-nya bentuknya kalimat yang dramatis, cara membacanya bagaimana nih mulai dari sini. Dari tahukah Anda bahwa 9 sampai sini nih. Dari tahukah sampai tanda tanya ini. Coba direnungkan dulu kira-kira seperti apa intonasinya, terus coba dibaca. Apa ini dibaca ya Miss? Iya. Bentar, pakai headset. Iya, dibaca maksudnya diucapkan. Kita praktek membaca. Kayak misalnya kan Mbak siapa tadi, Mbak Sriati membaca open statement tadi yang formal. Mencoba Mbak Lita mencoba untuk membaca yang ice breaking, yang dramatis, yang mencengangkan. Kita sama-sama belajar. Maksudnya kita spontan bikin ice breaking gitu? Enggak. Jadi Apa? Baca teks aja? baca teks saja. Jadi Mbak Lita baca yang dari tahukah sampai ini, sampai 5 tahun. Jadi tahukah Anda bla 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 sampai yang ke sini. Tahukah Anda bahwa 9 dari 10 perokok penderita sakit kanker setelah merokok selama 5 tahun atau 100.000 per bulan 100.000 US dollar per bulan? Mau? Tadi Mbak bilang ini menderita atau penderita? Menderita. Menderita. Oke. Satu. Udah bagus ya. Nervosnya nggak ada. Tapi evaluasinya tadi hanya pronunciation. Biar lebih jelas. Jadi tadi pronunciation-nya kurang jelas. Saya nangkapnya kayak penderita. Tapi tadi udah bagus Mbak, yang di awal udah bagus. Cuma kalau yang ini mungkin karena ini ya, karena US dollar. Jadi S yang kayak gini ini namanya dibaca dolar. Nanti ada yen kan. Kalau yen itu nanti bentuknya lain lagi, Y gini. Yen dolar. Terus nanti ada NT, macam-macam kan. Nah, tahukah Anda bahwa 9 dari 10 perokok menderita sakit kanker setelah merokok selama 5 tahun? Jadi karena ada tanda tanya, jadi ada di akhirnya tuh kayak bertanya gitu. Intonasi bertanya. Tadi Mbak udah bagus, cuma pronunciation-nya aja Mbak, sama volumenya digedein sedikit. Makasih Mbak Lita. Terus kalau yang ini tadi Mbak Lita cuma ini aja sih, kebelibet aja bacanya. US Emang gitu nggak bisa, maksudnya setiap ngomongnya masih sering belibet. Iya, memang ya Mbak. Jadi saya pun kalau ngomong itu publik itu bukan publik ya. Kebanyakan teman-teman itu kadang ngomong, kekurangan saya tuh ngomong R yang jelas. Jadi ketika ini banyak R misalnya, harus kayak ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar kayak gitu misalnya, yang banyak sekali R-nya. Jadi kalau misalnya saya lagi nyampein sharing gitu kan, R-nya bagus, berkarat gitu, tapi kalau pas suara saya lagi low itu nggak ketangkep. Jadi pronunciation-nya hilang. Memang ada hal-hal yang membuat, pasti ada kelemahan dari public speaker itu. Caranya tetap aja dilatih, karena kalau R itu ternyata fatal sekali ketika kalimat berikutnya ini R ya, kanker, rahim misalnya, kan R-nya double tuh. Ketika
saya R-nya tidak jelas, jadi ngomongnya tuh kayak kangkel lahim. Jadi orang itu kayak apa sih maksudnya gitu kan. Makanya emang latihan, banyak-banyak latihan. Itu kelemahan saya tuh di situ. Pengucapan R saya tuh kalau udah banyak R-nya satu kalimat itu misalnya semuanya R. Ya udah akhirnya kayak cadel gitu. Susah. Mau coba lagi yang lain, Mbak? Wah, kita udah 1:05 aja. Udah nggak terasa aja. Ada waktu 10 menit, teman-teman. Ada mau ini kah? Ada pertanyaan kah? Ini saya yang untuk yang belum kelihatan di sini, monggo dimunculkan biar Miss, aku mau tanya yang tugas wawancara, Miss. Halo? Ada suaranya, ayo. Halo? Miss? Beneran? Ya, halo Mbak. Tadi Mbak Lita nanya ya? Iya, Miss. Punten aku tadi ke ada apa masalah sama Nggak apa-apa. ya. Kenapa? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa. Ini untuk yang wawancara. Ya. Narasumber ini tuh harus difokuskan untuk tugas ini apa boleh kita kemas dengan konsep yang lain gitu. Gimana? Tugas? Ya difokuskan hanya untuk wawancara mengisi tugas ini apa boleh dikemas dengan konten yang lain gitu. Yang tugas Jadi wawancara? misalkan buat ya tugas wawancara kan dan sekalian di-upload di YouTube kan buat ngisi YouTube kita juga gitu. Jadi boleh enggak apa misalkan dikemas boleh. dengan konsep kita sendiri. Boleh. Iya, Miss.
Asal maksudnya tugas yang public speaking sama yang TMBB beda ya. Ketika teman-teman punya acara, terus ternyata acaranya juga tentang berkaitan dengan public speaking atau dengan TMBB, mau sekaliankan gitu kan, sekalian bikin tugas, sekalian pas ada acaranya relate sama tugas, nggak apa-apa, masukin aja itu yang tugas apa yang acaranya itu dijadiin tugas, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Oke, terima kasih nih. Sama-sama. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Teman-teman yang lain mungkin? Teman-teman yang belum ngumpulin tugas, diingetin lagi ya. Buat pengumpulan tugasnya di awal waktu, biar gampang penilaiannya, biar 100 semua. Gak usah lagi pakai penambahan nilai, memang tidak ada lagi penambahan nilai. Jadi semangat, tetap semangat. Ini kita lanjut aja. Kalau memang nggak ada. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi setiap ice breaking itu mau apapun penyampaian, intonasi suara juga punya peran penting. Jadi tidak hanya intonasi suara sebenarnya di sini tuh. Kayaknya harus saya besarin ya. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan? Tidak hanya intonasi suara, kontak mata juga harus. Kadang-kala kita juga harus tersenyum. Postur tubuh kita juga harus diperhatikan. Jangan membungkuk, ekspresif, ya. Dan juga kurangi membaca. Makanya tadi di awal juga saya sudah bilang, ketika kita punya cue card itu bukan untuk dibaca, cue card itu adalah penolong, supporter. Jadi untuk mengingatkan kita poin-poin apa sih yang kita akan sampaikan. Bukan kita membaca poin-poin itu, jadi kita fokus ke cue card kita tidak melihat audiens, itu sangat salah. Dan ujungnya nanti adalah forum di dalam forum gitu. Publiknya sibuk sendiri dengan dunianya, kita sibuk sendiri dengan dunia kita. Jadi tidak ada hubungan yang terjalin dalam dalam kegiatan public speaking itu. Masing-masing sibuk sendiri gitu kan. Jadi itu kita balik lagi tadi. Latihan ini sudah tadi udah dicoba. Nah ini yang bank itu ya, yang bomber. Di bank adalah awali dengan tadi kan ada beberapa icebreaker kan. Icebreakernya itu bank itu bisa teman-teman pakai dengan pantun ya kan, atau dengan apa sih pertanyaan yang menggugah, yang punya dampak perhatian yang besar, kayak tadi diungkapkan hasil-hasil data yang luar biasa. 9 dari 10 penderita kanker perokok aktif gitu akan menjadi penderita kanker gitu kan. Hanya 1% gitu yang akan lepas dari penyakit kanker dari perokok. Jadi kan publik yang mendengar juga akan, wah saya perokok nih, wah bahaya nih gitu kan. Dia akan meninggalkan kesan gitu untuk public speaker, untuk publiknya yang mendengarkan, untuk audiensnya gitu kan. Selain kita pakai icebreaker atau yang dikatakan itu, kita juga balik lagi yang sudah disampaikan. Openingnya, jangan lupa, opening itu boleh kita menyebutkan agenda atau intinya, paling tidak at least kita menyampaikan siapa kita, salam, dan topik apa yang bakal kita sampaikan. Itu aja, intinya itu. Kalaupun agenda dari isi-isi
materi kita itu tidak kita sampaikan juga nggak apa-apa. Intinya adalah kita menyampaikan topik. Itu yang dulu yang pertama kali. Terus main point. Nah, tadi kan udah ada contoh ya, main point 1, main point 2, pokok utama 1, pokok utama 2, pokok utama 3. Jangan terlalu banyak bikin pokok utama karena namanya public speaker itu susah ya untuk audiens itu susah untuk mengingat. Udah 1:15, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita ini dulu ya. Kita dokumentasikan dulu ya. Ada pertanyaan lagi tentang tugas kah? Atau dengan bahasan yang lain mungkin? 1:15. Kalau nggak ada, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Nanti teman-teman lanjut di mata kuliah opini publik. Semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih, Mi. Buat yang sakit, siapapun, cepat sembuh ya, mbak-mbak, mas-mas. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya, tugas dan diskusi 4. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye.